Proyek Aurora, bagian 3, Elang Hitam. Alia belum pernah ke tempat seaneh ini. Sebuah kafe tua di pinggiran kota yang hanya buka setelah tengah malam, dengan radio usang yang memutar lagu-lagu tahun 60-an dan pelanggan yang diam seperti patung. Ia duduk di pojok ruangan, menunggu seseorang yang hanya dikenal lewat nama Sandi, Elang Hitam. 5 menit lewat dari waktu yang dijanjikan. Lalu seorang pria tua masuk, mengenakan jaket kulit lusuh dan topi kobau. Bekas luka melintang di pelipis kirinya. Ia duduk tanpa basa-basi. "Namamu Alia, kan?" "Putri dari Kolonel Harsono," katanya pelan. Alia terkejut. Tak banyak yang tahu siapa ayahnya sebenarnya. "Siapa kamu?" Pria itu menatap tajam. "Aku bagian dari proyek Aurora. Dulu. Tapi bukan di permukaan. Aku bagian dari yang mereka sebut lapisan ketiga, yang tak pernah tercatat dalam dokumen apapun." Alia mengeluarkan rekaman yang ia dapat dari file lamanya, potongan suara terdistorsi yang menyebut no devanta, dan resonansi cermin. Pria itu langsung pucat. Itu tidak seharusnya bisa direkam. Itu frekuensi yang hanya aktif saat resonansi lintas realitas terjadi. Kau baru saja membuka sesuatu yang mereka coba kunci selamanya. Alia mencondongkan tubuh. "Aku ingin tahu semuanya." Elang Hitam mulai bercerita tentang bagaimana proyek Aurora bukan hanya program pesawat canggih seperti yang diberitakan. Itu hanya lapisan pertama. Lapisan kedua, yang ia sebut Echo Division, adalah tentang eksperimen manipulasi waktu dan gravitasi. Tapi lapisan ketiga, itu melibatkan entitas non-manusia. Bukan alien. Bukan makhluk mitos. Tapi sesuatu yang disebut sebagai bayangan resonansi, proyeksi kesadaran dari dimensi yang nyaris identik dengan kita, tapi terdistorsi. Mereka tak bisa sepenuhnya menyeberang, kata Elang Hitam. Tapi setiap kali kita aktifkan no devanta, kita membuat retakan. Dan sesuatu dari sisi sana mulai belajar. Alia menggigit bibir. Apa yang mereka inginkan? Bukan dunia ini. Mereka mengincar kita. Identitas kita. Kesadaran kita. Kau mulai lupa sesuatu, Alia? Ia terdiam. Beberapa hari terakhir, Alia merasa seperti ada lubang dalam ingatannya. Nama teman masa kecil yang menghilang. Mimpi yang terus berulang. Dan suara dari rekaman, yang entah kenapa terdengar akrab. Sebelum mereka bisa melanjutkan, Elang Hitam menyerahkan sebuah kunci kecil dan secari kertas, koordinat. Kau ingin tahu yang sebenarnya? Pergilah ke sini. Tapi ingat satu hal, kalau kau dengar suara yang menyerupai ibumu, jangan menjawab. Proyek Aurora, bagian 4, jejak di bawah tanah. Alia menatap layar komputernya yang menyala redup. Foto-foto satelit yang diambil semalam menunjukkan sesuatu yang tak biasa. Pola panas berbentuk spiral muncul di bawah Guru Nevada, tepat di atas fasilitas Area 12 yang telah lama dinyatakan tidak aktif. Tapi Alia tahu, Area 12 tak pernah benar-benar mati. 2 hari setelah pertemuannya dengan Elang Hitam, pria misterius yang mengaku mantan bagian dari proyek Aurora, Alia mulai menerima pesan terenkripsi dari sumber tak dikenal. Isinya, peta lama, skema terowongan, dan kode akses yang mengarah ke sebuah pintu baja tua di reruntuhan tambang Wildorse, 8 mil dari lokasi spiral panas. Dengan napas berat, Alia mengemasi kamera termal, pelacak elektromagnetik, dan sebuah dokumen fotokopi memo militer tahun 1993 bertanda, Operation Echo Garden Authorized AS Only. Memo itu menyebut percobaan aktivasi no devanta, sesuatu yang disebut sebagai interdimensional anchor point. Malam itu, ia tiba di tambang. Angin gurun berdesir dingin, dan suara jangkrik terasa terlalu teratur, seolah-olah direkayasa. Pintu baja yang disebut dalam peta berdiri tertutup rapat, tapi kipatnya masih menyala. Ia memasukkan kode 64172. Bunyi klik terdengar, diikuti desis tekanan udara. Pintu terbuka, memperlihatkan tangga menurun dengan cahaya remang-remang. Setiap langkahnya terasa seperti melangkah menjauh dari kenyataan. Di bawah sana, ia menemukan sebuah lorong logam yang mengarah ke ruang observasi tua. Di balik kaca retaknya, terhampar ruangan besar dengan sebuah menara logam di tengah. Menara yang sama dengan yang muncul dalam dokumen militer, disebut sebagai Menara Echo. Namun, sesuatu bernafas di ruangan itu. Bukan manusia. Bukan mesin. Tiba-tiba layar di ruang observasi menyala sendiri.
Sebuah wajah muncul, buram, diselatet, tapi cukup jelas untuk dikenali. Dr. Rowan Siles, kepala proyek Aurora yang dikabarkan bunuh diri pada tahun 2001. Jika kau mendengarkan ini, maka mereka sudah gagal menutup semuanya, kata suara itu. Nodevanta tidak hanya menghubungkan dimensi, ia menciptakan resonansi, menggandakan realitas. Dan sesuatu dari sisi lain mulai menyusup. Alia membeku. Apa maksudnya, menggandakan realitas? Apakah itu sebabnya ia merasa deja vu berkali-kali sejak menyelidiki kasus ini? Apakah dirinya, satu-satunya versi dirinya yang menyelidik? Sebelum sempat mencerna semuanya, alarm di lorong menyala. Lampu berganti ke mode merah. Sesuatu aktif di dalam menara Echo. Dan pintu keluar mulai menutup otomatis. Alia harus memilih, kabur sekarang, atau masuk ruangan dan mengungkap apa yang sebenarnya sedang ia bangkitkan?